Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun ingkang sepindah monggo kita sami tansah ngunjukaken ros puji puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih kita sami ingkang sami hadir wonten ing masjid menika nedahaken bilih kita sami menika tasih pinaringan pinten-pinten kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Sae ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan lan ingkang paling utami kita bersyukur alhamdulillah dipun paringi nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njagi iman kula sami menika dugi akhir hayat kula lan sami masing-masing tetep istiqomah di atas iman kita sami sehingga samangke kita sami mugi-mugi dipun wafataken dening Allah menika kanthi keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam selawat kita haturaken dumateng uswah sanah kita sami suri toladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng para penderekipun, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sedaya umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna lan purun taat marang tuntunan lan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumul kiamah. Mboten wonten mergi sanesipun dumateng kula sami menika menawi pengin mlebet wonten ing surga, pengin mlebet wonten ing jannah niku mboten wonten mergi sanesipun kecuali kedah itibak marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saged kula sami menika itibak marang Rasul tentunipun dipun dasari awit kula sami menika tresna marang Rasulullah. Lah supados kula sami menika saged tresna marang Rasul tentunipun perlu kula sami menika makrifah mengenal pribadi agungipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kanthi mengenal pribadi agungipun Rasul tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampun tresna marang Rasul menika kita sami pasti badhe berusaha untuk nderek ya ittiba mengikuti tuntunan lan syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten-mboten mergi sanesipun nggih menawi pengen mlebu surga kok pengen mlebu swarga ning ora melu tuntunanipun Kanjeng Nabi ya golek sing liyane niku tangeh ngangge lamun ya. Tidak mungkin kita bisa akan masuk surga kecuali kita mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun menika ya siapapun. Pramila menawi enten tiyang ingkang berkeyakinan nggih beriktikad nggih walaupun dia profesor napa menika agami nito doktor bidang agami tapi nek nggadahi keyakinan pemanggih bilih sing mlebu swarga iki ora mung Islam tok gitu. Bahkan agama selain Islam pun juga bisa masuk surga. Wah ini pemikiran ingkang nyeleneh, ingkang berbahaya untuk keyakinan akidah kula lamjana sami. Nggih, wong dalil-dalil pun sampun jelas bilih nek mboten iman marang Allah lan Rasulipun nggih
menika mboten saged masuk jannah. Nggih. Nek mboten iman kan berarti kafir. Nggih, bahasa lugasipun kafir. Nggih, bahasa lugasipun kafir. Niku mboten iman. Nggih. Mboten derek petunjukipun Rasulullah SAW, kafir. Nggih. Lah nek kafir, nggih jelas mboten saged masuk surga. Nggih, wong ayatipun sampun jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam jannah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih beliau niku sampun dijamin pasti masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kitab kita nggih menika napa menika kita lajengaken materinipun nggih menika tasih kaitanipun kalian racun-racun bagi hati. Nggih. Menika kita sami pelajari napa menika racun-racun bagi hati supados kula sami menika saged menghindari. Nggih. Saged menghindari supados boten napa menika melakukan hal itu, karena itu akan menyebabkan hati kita sakit, hati kita berpenyakit, dan bisa jadi hati kita lama-kelamaan akan mati. Nah, yang kali ini akan kita bahas yang menika terlalu banyak makan, ya, makan berlebihan, ya, makan yang berlebihan menika ndadosaken hatinya menika nggih napa menika sakit, ya, menyebabkan hatinya bisa mati, ya, dan juga termasuk melemahkan badan sendiri, ya, termasuk merugikan atau membahayakan bagi tubuh kita. Niku terlalu banyak makan, itu mesti undre banyak sekali madorotnya. Nggih nek napa menika kakaran anggenipun makan. Terlalu banyak makan itu menyebabkan bahaya bagi tubuh kita. Timbulnya banyak penyakit macam-macam, nggih kolesterol, darah tinggi, napa menika jantung, sing napa menika ginjal, semacam-macam niku deripun saking urusan daharan, gitu. Urusan daharan. Hal yang paling membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Ya, syahwat perut ini yang paling napa menika membinasakan anak Adam, manusia kula lam sami menika. Kenging menapa? Karena syahwat perut itulah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga menuju tempat tinggal yang hina dan miskin, yaitu di dunia. Nggih. Mangkenipun teng donya rekoso, nggih. Nek teng surga kan boten rekoso. Pengen apa kemawon nembe batin ngoten pun tersedia, gitu. Ora usah kangelan metik buah-buahan niku ya sudah didekatkan buah-buahannya. Sudah random segala macamnya serba dilayani, gitu. Nikmatipun luar biasa. Teng alam donya ya, harus bekerja dulu, rekoso dulu, baru mendapatkan, ya, mendapatkan apa yang kita inginkan. Butuh perjuangan, gitu. Tur penake teng donya niku mboten suwe, Pak, gitu. Ndak ada yang kekal abadi di dunia ini, ya, ndak ada. Nikmat kita barangkali jenengan dados tiyang ingkang napa menika secara materi mungkin sukses, gitu. Nikmat hidupnya di dunia niku pun mboten dangu, gitu. Nikmat hidup di dunia enggak lama, ya. Nikmate donya niku mboten dangu. Nek dangu-dangu teng donya ya ora kepenak, gitu. Ora nikmat, ya. Terlalu suwe teng alam donya niku nggih mboten kepenak, nggih. Pun sampai 100 punjul sampai pikun, ya Allah, pun mboten saged napa-napa niku nggih rekoso, Pak. Rekoso. Nggih. Pramila nggih napa menika teng alam donya menika kula sami kedah waspada. Jangan sampai napa menika memperturutkan hawa nafsu, apalagi urusan perut tadi. Nggih. Awit napa niku ingkang dadosaken Adam lan Hawa menika terusir saking surga gara-gara masalah panganan, gitu. Makan buah, ya, buah khuldi atau buah yang terlarang itu. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Janganlah kamu berdua mendekati pohon-pohon ini. Pohon ini maksudnya pun ya pohon yang dilarang itu tadi. Bukan mendekati, justru malah
memetik gitu atas bisikan dari syaitan iblis yang waktu itu sudah bersumpah bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya, ya, akan disesatkan. Ya, itu prinsipnya setan, iblis. Awet apa? Iblis sudah ditetapkan sesat, ya, sebagai penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka iblis itu minta ditangguhkan umurnya, ya, kemudian bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan ketauhidan kepada Allah, itu yang sulit untuk disesatkan oleh syaitan. Ya. Maka menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken saestu babagan daharan, awit bapak ibu kula lamjang sami nggih menika Adam lan Hawa menika terusir saking surga mung gara-gara urusan daharan, ya, makan buah kepingin. Nabi Adam janipun kuat, ya. Nabi Adam janjanipun sampun napa menika bisa bertahan untuk tidak makan, akan tapi ya iblis itu paham betul kelemahan Adam itu di mana, gitu. Kelemahan anak turunan Adam itu mengetahui betul, ya. Wong lanang ini kelemahannya nggon wong wedok, gitu. Nek wong wedok wis merengek-rengek, nggih, sampun merayu-rayu ngoten niku wis luluh, gitu. Akhirnya apa kira godho niku mau saking sapa melalui istrinya. Setan melalui napa mereka menggoda Adam enggak bergeming, tapi melalui istrinya, karena istrinya merengek-rengek minta terus, ya, akhirnya ya mau gak mau akhirnya diambilkan, ya. Ternyata itu adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga kemudian keduanya terusir dari surga dan akhirnya turun ke dunia di tempat yang miskin, di tempat yang penuh dengan kehinaan ini, ya. Padahal dulunya di tempat yang paling mulia, ya, mereka wonten surga. Hal itu terjadi karena keduanya dilarang mendekati sebuah pohon, namun syahwatnya, ini syahwat makan ini mengalahkan mereka. Padahal buah-buahan yang lain banyak. Kenapa harus itu? Buah yang dilarang itu, gitu. Karena ternyata iblis itu pinter. Sesuatu yang dilarang itu justru terasanya indah, bikin orang penasaran. Ini kan iblis kan ngoten niku, menghiasi sesuatu yang buruk jadi kelihatannya indah, ya. Itu mengiblis seperti itu. Setan itu sukanya seperti itu, ya, menghiasi sesuatu perbuatan maksiat itu seolah-olah terasa indah, gitu. Memberi nama-namanya juga bagus-bagus, gitu loh. Namanya juga bagus-bagus, gitu. Contohipun misalipun, ya, jenenge perzinaan ngoten niku, ya, wanita nakal, ya, menika dipun bahasakan dengan wanita tuna susila, gitu. Wanita tuna susila, ya. Enggak dikatakan pelacur aja sekalian kan, gitu. Jelas, ya. Jelas orang mengetahui namanya pelacur itu jelek kan, gitu, buruk itu. Kalau BTS kan seolah-olah itu kelihatannya bahasanya nggak terlalu buruk banget, ya. Wanita tuna susila, cuma tuna susila ini. Dan yang lain-lain banyak, ya, yang dihiasi perkara yang itu mungkar tapi dihiasi oleh setan kelihatannya adalah sesuatu yang indah. Akhirnya banyak orang yang terpikat dengannya. Judi, khamr, ya, kelasannya indah, seolah-olah itu nikmat luar biasa, akan tapi itu adalah, ya, sebetulnya adalah menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Nah, namun syahwat mengalahkan mereka, akhirnya mereka berdua pun memakan buahnya. Setelah itu tampaklah aurat mereka berdua. Ini gara-gara, ya, makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali napa menika melanggar Nabi Adam niku hukumanipun, sangsinipun, ya, diturunkan dari surga, keluarkan dari surga. Itu satu kali bermaksiat pada Allah ini. Gara-gara napa? Melanggar satu larangan Allah, satu larangan Allah. Masya Allah. Lah kita ini, awake dhewe niku, Pak, niku sudah berapa larangan Allah yang sudah kita langgar, ya. Berapa perintah Allah yang tidak kita kerjakan dan tidak kita laksanakan. Nah, ini Masya Allah nih, iblis, ya, iblis laknatullah, mereka terusir saking surga, terlaknat, ditetapkan sebagai penghuni neraka.
menika gara-gara melakukan satu kesalahan. Kesalahannya tidak melaksanakan perintah Allah. Nggih menika kan sujud dumateng Adam. Satu kesalahan iblis dadosaken iblis terusir dari surga, iblis terlaknat. Nggih menika napa dipun tetapaken dados penghuni neraka gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Nggih menika napa menika menolak perintah Allah, ya, tidak melaksanakan perintah Allah. Lah berapa banyak perintah Allah yang tidak kita kerjakan, ya. Lah supados ngertos perintahipun Gusti Allah menika baca Al-Qur'an, dipun waos Al-Qur'an, maos hadisipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika saged mangertosi pundi ingkang perintah-perintahipun Allah lan pundi ingkang dados larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki gambaran itu Nabi Adam kemawon gara-gara makan buah yang dilarang sekali aja melanggar diturunkan ke dunia, Masya Allah, terusir dari surga. Iblis hanya gara-gara menolak sujud kepada Adam gitu, itu akhirnya terlaknat, ya, ditetapkan sebagai penghuni neraka karena diiringi dengan sombong. Iblis kalau sombong Pak masalahnya pun aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sedangkan Adam tahu ini maksiat, ini salah ini, maka kemudian ya beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akibat mengabaikan lambung dan hal-hal yang muncul darinya seperti kenyang dan penuh. Nah, ini bahkan menurut penelitian perut ialah sumber syahwat, sumbernya penyakit dan sumbernya bahaya. Ini urusan perut, Pak. Sebab ia diikuti oleh syahwat kemaluan, syahwat makanan, syahwat ya, nikah, ya, ambisi terhadap kedudukan dan harta. Kedua syahwat tersebut merupakan sarana untuk memperbanyak makanan, kemudian diikuti harta dan pangkat. Ya. Jadi memperbanyak makan ini napa menika yang menjadi sasaran dari syahwat, ya, terutama bagi orang-orang yang memang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan syahwat makanan itu seperti ya sesuatu hal yang luar biasa mereka cari. Pokoknya yang penting mereka itu merasakan nikmat makanan tersebut, ya. Gimana caranya, ya. Nggak peduli itu halal maupun haram gitu, ya. Mereka nggak peduli, yang penting mereka makan, pokoknya perutnya terisi kenyang gitu. Jadi ya orientasi yang dipikirkan itu hanya urusan perut dan apa yang di bawah perut gitu. Itulah syahwat, ya. Syahwatnya urusan perut dan apa yang di bawah perut. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang orientasinya hanya dunia saja, ya. Orientasi dunia, nggak berpikir bahwasanya dunia itu akan segera ditinggalkan, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mboten gagas. Semua itu akibat mengabaikan lambung dan hal-hal yang muncul darinya, ya, seperti kenyang dan penuh. Jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan jalan setan, niscaya ia akan tunduk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kuncinya pun. Dan juga tidak akan menapai jalan kesombongan dan juga kesesatan. Menika nawi napa menika jiwanya itu, ya, seorang hamba menundukkan jiwanya itu dengan perasaan lapar, dengan rasa lapar yang dia rasakan, dan juga menyempitkan jalan-jalan setan itu, ya. Karena setan itu kalau napa menika mengalir ke dalam tubuh kita, ya, itu mengalir melalui aliran darah, masuknya bisa melalui aliran darah, majrud dam itu, ya. Sehingga kemudian dia bisa menguasai hati kita. Ketika hati itu lalai, hati menika mboten zikir marang Allah, niku setan itu leluasa menguasai hati kita, sehingga dia akan membisik-bisikkan sesuatu yang buruk. Hati kita ini akan menjadi penyakit, banyak penyakitnya. Awet apa? Lalai saking zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih kita sami dipun sunahaken, dipun anjuraken nggih menika minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung ya kepada gimana Tuhannya manusia. Tuhanipun manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niki sifatipun Allah, rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang menguasai. Menguasai manusia, mengatur manusia, memiliki manusia. Niku Allah. Ya. Malikin nas, rajanya manusia. Sehebat apapun manusia, ya, besok ketika di akhirat mereka akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sajalah yang kemudian berkuasa pada waktu itu gimana benjing wonten kehidupan akhirat ya. Rajanya manusia gimana Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, sesembahannya manusia ya. Berlindung kepada sesembahannya manusia gimana Allah Subhanahu wa taala. Mboten naming manusia kemawon, bahkan seluruh makhluk menika tunduk lan patuh marang ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang berhak untuk diibadahi nggih namung Allah. Berlindung dari apa kemudian? Berlindung dari keburukan min syarril waswasil khannas, dari keburukan al waswas. Waswas menika napa? Was-was menika bisikan-bisikan yang napa menika lembut di dalam hati. Ya, yuwaswisu napa menika memberikan was-was. Ya. Dari khannas, al khannas menika setan yang terbiasa tersembunyi. Ya, bersembunyi di dalam dada manusia. Ya. Kalau hati manusia itu banyak zikir pada Allah, setan itu akan sembunyi. Tapi kalau kemudian hatinya lalai, ya, hati kok sami menika lalai saking zikir marang Allah, setan itu menjadi kuat. Ya. Menjadi kuat dan akhirnya menguasai hati kita, akan mengalahkan diri kita. Akhirnya kita akan memperturutkan hawa nafsu kita. Kalau sudah seperti itu, ya. Pramila ya makanan hati kita adalah banyak zikir. Termasuk supaya kita mudah berzikir, itu jangan terlalu kekenyangan, gitu. Kalau makannya terlalu kenyang, nanti akan menjadikan ngantuk, menjadikan kita itu lelah, lemah, banyak penyakit, gitu. Akhirnya pun malas untuk berzikir, malas untuk ibadah. Ya, itu karena apa? Kita kebanyakan makan, kekenyangan, gitu. Terlalu banyak makan. Nanti akan kita sebutkan bagaimana sih contohnya Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah itu ya kesehariannya, apakah beliau itu senantiasa makannya sampai kekenyangan ya. Sampai gelegean gitu ya. Masya Allah ya. Jadi menundukkan jiwa kita, syahwat yang ada dalam hati kita itu dengan lapar, Pak. Ya, syahwat itu akan menguat kalau dalam kondisi kita kenyang, tapi kalau dalam kondisi lapar, syahwat itu akan tunduk, akan melemah itu. Ya, maka kita lemahkan dia dengan rasa lapar kita. Ya, jangan terlalu kekenyangan. Ya. Maka kalau kita sudah berhasil menundukkan jiwa kita, ya, dengan rasa lapar dan menyempitkan jalan-jalan setan, banyak zikir pada Allah, niscaya ia akan tunduk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak menapai jalan kesombongan dan kesesatan. Itu artinya akhirnya napa? Senantiasa terpaut dumateng Allah, terpaut kalian Allah, sehingga mboten dadosaken piyambakipun menika sombong. Ngawit napa sedaya dipun kaitaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk nikmat alhamdulillah, segala puji namung kagunganipun Allah gitu. Misalipun jenengan kesandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersin nggih alhamdulillah nggih. Mungkin kata istighfar subhanallah, mirsani sesuatu yang indah subhanallah, masya Allah dan seterusnya ya. Allahu akbar. Banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, itu setan itu akan semakin kecil dan sampai disebutkan dalam hadis itu mengecil sampai seperti lalat itu. Sampai seperti lalat ya. Karena apa? Sempit dia, disempitkan dengan banyaknya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan hati kita kosong. Nek hati itu kosong ya, hati kita itu kosong dari zikir kepada Allah, menika setan mudah menguasai kita, bahkan kadang-kadang menjadikan orang itu mudah dikuasai, bahkan tubuhnya juga. Maka ada orang yang kesurupan, ya, kesurupan jin dan segala macamnya. Itu biasanya orang-orang yang hatinya sedang
sedang kosong, ya, enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mudah untuk dimasuki itu. Setan mudah menguasai hatinya. Coba kalau dia itu banyak zikir, sebelum bekerja dia baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana-mana baca doa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Banyak zikir. Ketika di tempat-tempat yang rawan, barangkali di situ mungkin apa istilahnya, terkenal angker atau apalah, ya, kita berlindung kepada Allah dari gangguan makhluk yang enggak kelihatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Itu setan itu akan sulit untuk menundukkan kita, ya. Tapi kalau kemudian hatinya itu lalai, setan bisa masuk. Dan hati yang lalai itu, hati yang kemudian gampang dimasuki itu biasanya satu, karena terlalu senang, ya, mudah dikuasai sama setan. Dan hati yang terlalu sedih, hati yang terlalu senang itu sangat mudah dikuasai oleh setan, ya. Dan hati yang terlalu sedih itu juga mudah dikuasai oleh syaitan. Maka kita seorang mukmin nek seneng ya aja terlalu senenge pol-polan, gitu. Sak madya kemawon, sewajarnya saja. Justru ungkapan senang kita dengan ucapan puji-pujian alhamdulillah, gitu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pikantuk kesulitan, kesempitan, gitu, ampun bersedih berlarut-larut. Ya bolehlah sedih, akan tapi jangan sampai berlebihan dalam sedihnya, berlarut-larut dalam urusan sedih kita, sehingga kemudian kita nggak doyan makan, nggak apa-apa segala macamnya, gitu. Karena terlalu larut terhadap kesedihan kita, ya. Itu pintu masuk untuk setan menguasai hati kita. Akhirnya apa? Sakit kemauan, akhirnya dia kesurupan, atau paling tidak hatinya akan banyak dibisiki oleh setan, ya. Akhirnya apa? Bisa jadi dia akan mencela takdir Allah, tidak terima dengan takdir ketentuan Allah, karena anggota keluarganya atau orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya sedih luar biasa, mencela takdir. Kok sing dijikok kok anakku sik, kudune iki aku sik sing tuwa. Enten muncul seperti itu, Pak, ya. Ada nggih napa menika? Sampun derek pengaosan ya, derek pengaosan sumber lawang mereka. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istrinya sakit lama, anaknya sehat-sehat. Ning ternyata qadarullah yang diambil duluan justru anaknya yang enggak sakit, gitu. Justru anaknya yang sebentar lagi mau menikah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 bulan belum bisa menerima itu. Niku cerita bloko kali kula piyambak pas kepanggih dalam pemakaman tetangga ngoten niku nggih, kepanggih kalih kula ngoten niku, terus cerita, Ustaz kula niki kok pun tulung sasi kok durung iso nampa. Lah pripun kok dereng saged nampi? Lah kok sing dijikuk kok anakku sik. Padahal sing lara-lara iki bojoku gitu. Bojoku sing lara-lara niku anakku sing dijikuk sik, padahal sedelok kas menikah gitu. Wis tunangan, wis lamaran, wis mari nikah, lah kok malah dijaluk sik. Niku artinya dereng saged nampi Pak, yen jenengan sing sabar. Wong sedaya niku nggih kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta napa menika pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih kirangan saged nampi napa dereng gitu. Waktu itu belum bisa nerima, 3 bulan Pak cerita sama saya, belum bisa nerima. Masya Allah, ya. Enggak, jangan sampai terlalu bersedih. Karena lisan kita mesti dituntunkan untuk mengucapkan innalillah. Sesungguhnya kita, kami ini hanyalah milik Allah. Nek milik Allah kan terserah Allah. Allah mau ngambil kapanpun itu miliknya Allah. Gitu. Itu bukan milik kita, miliknya Allah sebetulnya. Hakikatnya Allah yang nggadai. Nek Allah pengen mendet saya wayah, nggih urusanipun Allah. Ya kita bersabar menawi napa menika tiyang ingkang kula lamsami tresnani niku dipendet dening Allah Subhanahu. Ya sabar ya kita lakukan. Ya, mengharap pahala saking Allah, bukan malah mencela takdir, gitu. Bukan mencela takdir, gitu. Nah, akhirnya pun ya setelah putrinya meninggal, ya selang beberapa bulan gantian istrinya juga ikut meninggal. Ya. Sekarang sudah menikah lagi sekarang, pun nikah meleh, gitu. Ya mudah-mudahan sudah hilang rasa kesedihannya dengan sudah menikah kembali. Selali mudah-mudahan gitu ya. Mikdad bin Ma'ad Karibah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidak ada wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Tidak ada bejana atau wadah apapun itu ya yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Kalau diisi semakin banyak itu semakin buruk, itu perut lah itu yang paling napa menika paling berbahaya. Ya. Nek karungin jenengan tiada beras sing kuatah, nggih niku mboten bahaya ya. Malah membahagiakan ya. Karungin jenengan isine berasnya kathah kebak full gitu. Berarti untuk jatah makan ya beberapa bulan ke depan aman kan itu. Tapi nek perut Pak, perut diisi full tank ya. Ini bahaya. Nek motornya jenengan full tank diisi 40.000 kebak penuh ya, pun bludak misalnya pun nonton niku. Niku tidak berbahaya, justru napa menika aman untuk perjalanan jauh, aman ini kan ya, diisi full tank. Dompetnya jenengan full tank ya, aman. Tapi nek perut diisi penuh, ini yang berbahaya, paling berbahaya ketika perut diisi dengan penuh. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam ya. Untuk bisa meluruskan tulang punggung kita supaya tidak dengkluk terus ngoten niku, bisa tegak nggih, untuk melaksanakan aktivitas bekerja dan lain sebagainya, ibadah, sholat jamaah nggih, berangkat taklim ya, untuk nambah kekuatan itu cukup dengan beberapa suapan ya, beberapa suapan yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya gitu. Jadi sekedar itu Pak ternyata. Fa in kana la mahalata lahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsi. Kalau tidak memungkinkan maka ya dibagi menjadi 3. Thuluthun itu untuk to'amnya, untuk makanannya, wa thuluthun untuk syarabnya atau untuk minumannya, dan thuluthun li nafsi yaitu untuk udaranya gitu. Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, sepertiganya lagi diisi udara. Jangan diisi full makanan semua. Wah, ini bahaya ya. Organ dalam jenengan nanti cepat rusak okay. Organ dalam kita ini akan cepat rusak ketika sering diisi full tank. Kalau cuma sesekali nggak bahaya ya. Cuma sesekali mungkin pas acara walimahan ya, banyak makanan ya masuk barangkali begitu. Tapi sesekali aja, jangan terlalu sering kekenyangan. Nek terlalu sering kekenyangan bahaya ya. Membahayakan tubuh jenengan, menyebabkan banyak penyakit nanti ya. Apalagi juga termasuk bisa menjadikan syahwat kita semakin kuat, akhirnya hati kita semakin lemah ya. Ini bahayanya banyak makan ya. Hadis ini ialah dasar yang menghimpun semua dasar kedokteran ya. Para dokter itu betul-betul sudah meneliti itu Pak ya. Jadi Islam itu memang paling pas gitu loh, paling sesuai dengan kebutuhan manusia. Syariat Islam itu paling sesuai dengan kebutuhan manusia, paling pas ya. Maka kalau kita melaksanakan ya apa menjadi sunnah Nabi itu baik. Contoh misalkan dalam perut kenyang, dalam perut lapar, makanan yang paling bagus pertama kali ya itu adalah buah-buahan ya. Makan buah-buahan dulu sebelum makan yang lain Pak ya. Ternyata begitu, bukan malah buah itu dimakan belakangan. Kadang-kadang kan kita justru keliru ya. Makan pisang itu makannya setelah makan, itu keliru Pak ternyata. Secara medis salah itu ya. Karena justru malah kalau nanti buah-buahan itu dimakannya setelah makan nasi baru makan buah-buahan, itu justru akan menjadi racun ya, dan lama-kelamaan akan bisa menjadi kanker dan segala macamnya. Maka yang tepat bagaimana cara mengkonsumsi buah-buahan itu sebelum makanan yang lain, buah-buahan dulu. Pramila Rasulullah itu kalau berbuka puasa kan perutnya lapar ya, yang dimakan apa sunnah Rasul? Kurma terlebih dahulu, buah. Dan kurma adalah buah yang paling banyak gizinya. Pramila ya pas Rasulullah itu sehat, jarang sakit, nggak pernah sakit. Sakitnya cuma sekali. Sakitnya ketika menjelang beliau wafat, itu aja sakitnya.
Sepanjang hidup beliau itu sehatnya luar biasa, sehat gitu. Coba kalau kemudian pola hidup kita juga teratur seperti itu, insya Allah ya, maka kita akan hidup dengan sehat, insya Allah ya, insya Allah. Karena sumber penyakit itu dari saka perut ya, rata-rata dari perut ya. Jadi memang gatekaken niku sing dadosaken kolesterol niku urusannya panganan, sing dadoske asam urat niku nggih masalah panganan gitu Pak. Sing dadosaken hipertensi darah tinggi niku nggih panganan, makanan dari perut Pak, sumbernya dari perut underi. Kalau perut ini sudah kena, ini sudah, ini mudah sekali menyebarkan penyakit-penyakit yang lain. Karena memang perutnya ini yang paling harus dijaga ini. Gitu. Kalau sakit pusing dan segala macamnya barangkali masih mudah lah diatasi. Tapi kalau sudah perutnya kena ini sudah menjadikan kita itu lemah itu. Betul, kekuatan manusia ada di perutnya. Perutnya sudah kena itu sudah. Sekuat apapun nih kalau perutnya sudah kena ini sudah menjadikan orang itu akan lemah itu ya, kelemahannya ada di perut itu ya. Dikisahkan ketika Ibnu Abi Masywah ya, membaca hadis dalam kitab Abu Khathimah, ia berkata bila orang-orang menerapkan perkataan ini ya, menerapkan hadis Rasul tadi itu, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga untuk napasnya, untuk udaranya, tentu mereka akan selamat dari penyakit. Klinik dan apotek pun akan tutup gitu. Ya. Akhirnya apa? Sing usaha klinik, apotek ora payu gitu. Rumah sakit di Arab Saudi ya. Ya. Di Arab yang kalau mereka itu betul menerapkan itu ya bisa jadi nggak laku gitu. Rumah sakit karena apa? Sudah pada sehat ya, masyarakatnya sehat-sehat itu. Ya, sekarang ini Masya Allah rumah sakit semakin banyak di Solo ini, rumah sakit kuat atau Pak? Ini nyatanya wape penuh rumah sakit itu. Nggih. UNS sing napa menika budi menika sing jebres nika. Nggih. Muwardi gitu. Dereng mengke sing Kostati, sing PKU Muhammadiyah, sing mengke Indrayanti, ya semacam kuatah banget itu. Rumah sakit sing Panti Waloyo, Panti Kostasi macam-macam gitu. Yarsis gitu. Semriki mawon Banyu Bening enten napa menika Asyifa enten RSUD gitu. PKU Muhammadiyah mriko gitu. Niku banyak rumah sakit ini nyatanya ya isi kabeh. Berarti banyak yang sakit ya. Banyak yang sakit, Masya Allah ya. Nah, ini karena memang apalagi makanan-makanan hari ini Pak ya, makanan hari ini kan ya banyak yang tidak higienis. Makanan-makanan instan itu ya, itu kalau terlalu sering dikonsumsi itu berbahaya sebetulnya. Mie instan gitu. Kalau terlalu sering, nah cuma sesekali itu ya mungkin tidak apa-apa lah sesekali. Di pondok pesantren ada aturan, boleh makan mie ya, boleh makan mie hanya satu kali dalam satu pekan. Dijatah Pak, boleh makan mie, nek pengen sing seneng mangan mie, enggak setiap hari. Bolehnya hanya sekali saja, yaitu di hari Jumat. Ya, pas liburan itu boleh makan mie, ya, makan mie sekali aja. Enggak boleh banyak, enggak boleh lebih dari itu, ya. Karena nanti kalau terlalu sering itu berbahaya. Termasuk yang banyak mengandung micin dan segala macamnya itu untuk kesehatan kita enggak bagus sebetulnya. Ia mengatakan hal ini karena asal semua penyakit ialah salah cerna ya, salah dalam pencernaan. Inilah manfaat sedikit makan dan tidak memenuhi perut dengan makanan berkaitan dengan kesehatan tubuh. Ini untuk kaitannya dunia. Badan kita supaya sehat, tidak sakit-sakitan, itu mempersedikit makanan. Maka puasa itu adalah solusi untuk hidup sehat ya. Solusi untuk hidup sehat ya. Kenapa? Lapar perutnya itu justru malah menimbulkan imunitas tubuh kita itu akan semakin kuat gitu. Ketika dalam kondisi lapar ya. Tapi dalam kondisi kenyang, wah ini akan menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan dalam tubuh kita. Adapun manfaatnya bila dikaitkan dengan hati dan kebaikannya ialah sedikit makan menyebabkan hatinya lembut ya. Orang yang lapar itu hatinya akan lembut ya. Orang yang lapar ini adalah lapar yang memang betul-betul ini adalah diniatkan untuk ibadah kepada Allah gitu ya. Ini hatinya akan lembut Pak ya.
pemahaman yang kuat, ya, mengikis nafsu serta melemahkan hawa nafsu dan menghilangkan amarah, gitu. Arek nesu-nesu wong awake lemes nesu-nesu gitu, malah awake lemes kabeh gitu. Maka orang puasa itu bisa condong untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tapi kalau orang yang kenyang, wah, itu disinggung sedikit dia langsung bisa emosi naik darahnya itu dia. Mak perempeng gitu. Karena punya kekuatan gitu. Kalau banyak makannya ada kan berarti dia tumbul, wah, ada kekuatannya. Sehingga ketika itu, ya, dia sangat mudah untuk terpancing emosi dan amarahnya. Sementara itu banyak makan menyebabkan hal sebaliknya, ya, sebaliknya tadi. Sungguh Nabi SAW telah menganjurkan sedikit makan. Dalam hadis riwayat Miqdad, beliau bersabda cukup beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam tadi, ya. Ada prinsip juga, ya, al mu'minu, ini hadis Rasulullah SAW, ya, dari napa menika dalam kitab As-Sahihain, al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus, ya. Ini menggambarkan bagaimana orang mukmin itu, ya, makannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rakus terhadap makanan. Sedangkan orang kafir, mengapa mereka memperturutkan hawa nafsu mereka? Ya karena memang yang mereka cari hanya dunia. Karena mereka tidak mengenal kehidupan akhirat, ya. Maka kemudian yang dikejar adalah urusan perut dan apa yang di bawah perut, ya. Maksudnya apa? Orang mukmin makan sesuai etika syariat, tidak terlalu kekenyangan, ya. Karena itu ia makan dengan satu usus saja. Sementara orang kafir makan sesuai tuntutan syahwatnya, pengennya ini makan, rakus sekali dan nafsu, ya. Karena itu ia makan dengan usus yang banyak, ya. Sebagaimana binatang ternak, maka kalau bisa makan terus, ya. Surah leren-leren, ya. Kalau ada makan terus, ya. Rasulullah menganjurkan sedikit makan dan merasa cukup dengan sebagian makanan agar menyisakan lainnya untuk orang lain, ya. Maka beliau pun bersabda, tu'amul wahid yakfil isnaini wa tu'amul isnaini yakfil salasah wa tu'amul salasah yakfil arba'ah, ya. Makanan untuk satu orang itu mencukupi untuk 2 orang, ya. Satu porsi untuk makanan satu orang itu bisa kalau dibagi berdua pun cukup, ya. Makanan 2 orang dimakan 3 orang cukup, makanan 3 orang dimakan 4 orang cukup, ya. Apalagi makan dengan berjamaah itu cukup, ya. Akan dicukupkan oleh Allah SWT karena ada barokah di situ, ya. Lah makanan yang dengan demikian sebaik-baik yang dimakan orang mukmin ialah dalam sepertiga perutnya, ya. Kemudian minuman dalam sepertiganya dan sepertiga lainnya itu untuk nafasnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tadi. Sebagian ulama salaf mengisahkan ketika para pemuda Bani Israel itu sedang beribadah dan tiba waktu buka, seorang dari mereka pun berdiri kemudian berkata, jangan banyak makan sehingga menyebabkan kalian banyak minum dan banyak merugi, ya. Sami kata sini misalnya pun jenengan berbuka puasa nalika bulan Ramadan, nek jenengan bukanya langsung full tank, mesti niku sholat tarawih ngantuk berat gitu. Sing diwaca suratnya ya pendek-pendek men puasane abot niku. Awen apa? Pun full di sini pun, ya. Tapi nek kalau sekedarnya aja secukupnya dulu, nanti sholat isya dalam perut yang tidak kekenyangan, ini semangat ibadahnya, Pak. Nanti makan setelah itu gitu, ya. Setelah isya, setelah tarawih baru makan yang agak berat itu. Nabi SAW, saya selesaikan sedikit lagi. Nabi SAW dan para sahabat beliau sering mengalami kelaparan. Ini Rasulullah. Meskipun hal itu karena tidak ada makanan pada waktu itu memang agak sulit. Hanya saja Allah tidak memilihkan untuk Rasulnya kecuali kondisi yang paling sempurna, ya. Dan yang paling baik. Oleh sebab itu Ibnu Umar meniru semua itu, kendati ia memiliki makanan. Ibnu Umar punya makanan zamannya sepeninggal Rasulullah ini kan kemakmuran melimpah, ya. Kekuasaan Islam semakin banyak, kemudian harta juga semakin banyak, semakin melimpah, ya. Bahkan para sahabat itu tidak jarang yang mereka itu mendapatkan jatah dari Baitul Mal, ya. Para istri-istri Nabi juga seperti itu, para sahabat-sahabat senior mereka dapat jatah dari Baitul Mal. Tapi mereka tidak nikmati itu.
Bahkan tak jarang mereka sedekahkan ya. Yang jatah dari Baitul Mal disedekahkan. Dia cukup hanya dengan hidup yang sangat sederhana. Termasuk Ibnu Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu juga meniru Rasulullah ya. Perutnya nggak pernah kenyang dengan makanan. Termasuk Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum selama 3 malam berturut-turut ya, sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Itu nggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang terus, mesti ada 1 hari yang barangkali lapar ya, mungkin suatu saat kenyang lapar ya, tapi sering laparnya ya. Bahkan dalam perang Khandaq itu saking laparnya Rasulullah itu sudah diganjal perutnya dengan batu, perutnya diganjal kalian batu. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, minta solusi, ya Rasul, lapar ya Rasul ya, ganjal perutmu dengan batu, ganjal 1. Ya Rasul, masih lapar ya Rasul, ganjal perutmu dengan batu, ganjal 2 ya. Masih lapar ya Rasulullah, Rasul gak usah banyak apa istilahnya bicara lagi, sudah beliau bukakan bajunya ya. Dilihatnya ternyata Rasulullah sudah diganjal perutnya dengan batu, jumlahnya 3 ya. Alias apa? Rasul juga lapar ya. Rasul aja lapar ya kan. Maka kemudian sahabat tersebut sudah gak tanya lagi, Rasulullah aja lapar kok ya, saya mau pengennya kenyang gitu kan, Rasulullah saja lapar gitu. Akhirnya beliau sudah menerima keadaan itu apa adanya, seperti itulah ya. Itulah kebiasaan Rasulullah dan juga orang-orang soleh pada waktu itu ya. Mereka itu senantiasa bisa mengendalikan syahwatnya. Karena apa? Karena mereka mampu mengendalikan urusan makannya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan, ingkang kula aturaken babagan apa menika racun hati nggih menika banyak makan berlebihan. Pramila nggih menika dados pepiling dumateng kita sami, supados hati kula sami menika lembut, supados badan kula sami menika sehat, menika urusan makan itu betul-betul diperhatikan, ampun ngantos menika terlalu banyak makan, diisi full itu tidak baik ya. Ada prinsip yaitu makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ning ngoten niku ya angel kok. Jenenge panganane enak, sate ngoten niku ya pengene ya tam-tam sampai kenyang gitu. Sampai kuwaregen gitu loh ya. Kalau pas ada makanannya yang enak itu kan, itu nafsunya kan terus pengennya. Sulit untuk mengendalikan kalau masih ada makanan yang enak di situ, ya kan? Tapi kalau bisa mengendalikan luar biasa ya, tidak makan kecuali pas lapar ya. Lapar baru makan ya. Dan kemudian berhenti makan ketika sebelum kenyang dia sudah berhenti ya. Tapi sekali lagi syahwat itu kadang-kadang sulit untuk dikendalikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi menika saged atas pepilih dumateng sami lan mugi-mugi kita sami dipun hindaraken saking bencana-bencana yang menimpa hati kita ya. Kalau dalam urusan dunia kita bolehlah ya itu sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Tapi nek urusan hati kita jangan sampai kemudian kita terfitnah dengan napa menika bencana-bencana yang akan menimpa hati kita. Karena itu akan berdampak berbahaya bagi keimanan kita. Mugi-mugi Allah Subhanahu tansah njagi iman kita sami saged istiqomah hingga dugi akhir hayat kula sami masing-masing, saengga samangke mugi-mugi kita sedaya pikantuk nikmat husnul khatimah, bahagia sukses fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.